kita berjumpa lagi untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak yang pintar dan juga bisa taat kepada mama papa dan guru-guru kami. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, lagu pertama kita akan menyanyikan 284, Tuhan Ku Cintamu. Jadi, kita akan menyanyi lagi 286, Janganlah Kau Tinggalkanku. Bila ada yang kau
akan mendengarkan firman Tuhan. Pada lausenya, dipersilakan. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dengan Lause Mung En. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami yang berbicara, mendengar, ditolong oleh Tuhan, dan kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu, dan firman-Mu menolong kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 yaitu surat kepada jemaat di gereja Sardis. Di situ dikatakan, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Siapa Dia? Yang dikatakan Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus dikatakan mengetahui, karena Yesus Maha Tahu. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, artinya Tuhan Yesus mengetahui setiap kali kita melakukan apapun, baik itu di tempat tersembunyi, baik itu kita sengaja, baik itu tidak disengaja, Tuhan tahu. Ya, apa yang kita lakukan, karena ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat, mata Tuhan di segala tempat melihat kita. Maka hidup kita yang menyebut diri kita orang Kristen, kita harus hati-hati melakukan segala hal. Ini ditujukan kepada gereja-gereja di Sardis. Dikatakan lagi di sini ada celaan, ada nasihat, dan ada hukuman, juga ada pujian, dan ada upah di sini. Kita akan belajar celahannya apa. Di sini dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mati di sini bukan mati secara manusia yang tidak bernapas terus dikubur. Mati di sini berbicara dengan mati rohani. Kelihatannya kita tiap hari bergerak, hidup dan sebagainya, tapi rohani kita mati. Ya, orang rohaninya mati, dia tidak lagi gimana? Mau mendengarkan suara Tuhan. Rohaninya mati, dia tidak mau berdoa lagi, dia tidak mau gereja, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya rohaninya mati. Itu celaan yang Tuhan katakan. Tapi ada nasihat dari Tuhan supaya rohani kita tidak mati. Bagaimana? Di situ dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu kudapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turut tidak itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku akan datang kepadamu. Ya, di sini dikatakan nasihat, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih ada. Ya, iman kita mungkin tinggal sedikit. Kita sudah lama nggak gereja, tapi kita harus bangun, kuat kembali gereja yang sudah tidak seimsi. Dan apa? Kita dengar dari rekaman ini, kita dengar, kita punya kesempatan, kita setel ya di HP kita, dan kita lause-lause yang mendengar, kita harus mendengarnya dengan baik. Ajakannya apa? Apa yang sudah kamu dengar? Apa yang sudah kamu terima? Ya, waktu sebelum Covid kita datang ke sini bersiimsi sekolah minggu, kita dengar Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Maka kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, kita pasti dihukum. Hukumannya apa? Yesus datang kedua kali. Kalau kita belum percaya kepada Yesus, maka kita akan dilempar ke neraka. Apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati. Artinya di sana kita sengsara seumur hidup. Nah, itulah hukuman yang akan kita terima.
Tapi dikatakan karena itu bertobatlah. Artinya kita harus bertobat. Tadi juga dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang kudapati sempurna di hadapan Allah. Allah melihat manusia melakukannya tidak baik. Ya, tidak sempurna ini bisa diartikan orang yang munafik. Ya, misalnya dia bilang, saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Mulutnya saja, tapi jantungnya enggak, dia nggak percaya. Gimana bisa langsung bilang katakan nggak percaya? Pada saat dia di gereja dia kelihatan baik, ya ramah sama orang. Tapi pada saat ke sekolah, di luar sekolah, dia menjadi orang yang tidak baik. Kata-katanya sering katakan kotor. Marah-marahi teman, keluarkan kata-kata kotor. Terus berantem di luar dan mencuri jambu orang, mangga orang. Nah, itu berarti kita munafik. Kalau orang percaya kepada Tuhan, kita pasti menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, apa yang diucapkan mulut kita, di jantung kita harus sama. Itu berarti kita orang Kristen yang baik, yang sempurna. Kalau nggak sempurna berarti kita mulutnya bilang percaya Yesus, tapi kelakuan kita tidak percaya Yesus. Ya, kelakuan kita seperti orang-orang yang nggak percaya Yesus, membohong, mencuri, marah-marah, berantem dan sebagainya. Itu buktinya iri dan sebagainya. Banyak ya, itu dosa-dosa yang kita tetap lakukan. Kalau kita percaya Yesus, memang kita masih bisa lakukan dosa, tapi kita pasti akan minta Tuhan menolong kita dan kita bertobat terus, mengakui dosa kita terus, minta Tuhan memperbarui kita terus menjadi makin lama makin sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tadi sudah katakan kalau kita tidak bertobat, maka Yesus datang kedua kali, kita akan dihukum. Ya, akan dilempar ke neraka kalau kita tidak percaya Yesus. Pujiannya apa? Dia kata, tapi di sadis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Dan mereka adalah layak untuk itu. Di sini katakan ada beberapa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya mungkin di antara kita ada 10 orang, 20 orang, ada 5 yang benar-benar sungguh percaya Yesus. Ya, dia bilang saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Di luar dia juga baik, bukan hanya di gereja. Nah, itu orang yang baik. Digambarkan di sini kan pakaian putih bersama Tuhan. Artinya perbuatannya baik, perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan. Segala hidupnya, ucapannya, perkataannya, pikirannya, yang dia lakukan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya Tuhan bilang, kamu harus mengasihi, kita mengasihi. Kita tidak membenci, tidak menendam. Nah, itu namanya kita orang Kristen yang sempurna, yang baik. Memang belum 100% sempurna, tapi kita akan terus disempurnakan. Terus dikatakan apa lagi? Barang siapa menang, dia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang ditekan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja. Ini dituliskan kepada orang Sardis. Orang Sardis itu tidak berubah, tapi dia bilang barang siapa menang. Menang apa artinya? Orang yang menang adalah orang yang bisa kalahkan keinginan kita, mengalahkan segala yang kita lakukan tidak baik. Nah, kita tahu ini nggak baik, kita nggak lakukan, berarti kita menang. Kita tahu berbohong tidak baik, kita tidak bohong. Nah, itu kita menang. Nah, kita tahu hati jantung kita kalau nggak percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh percaya baik jantung mau mulut kita. Nah, itu kita orang yang menang. Ya, orang yang menang akan dipakaikan pakaian putih. Ya, aku akan menghapus namanya dari aku tidak akan menghapus namanya dari kehidupan. Ya, nama kita tercatat di surga. Ya, pada saat kita masuk, Yesus mengenalin kita. Dia katakan, engkau hamba yang baik, engkau anakku yang baik, engkau orang Kristen yang baik. Datanglah, masuknya, menikmati hidup bersama kita, bersama Yesus di surga nanti. Nah, inilah upah yang kita terima, ya, yang kita dengar. Ya, di sini peringatan yang terakhir dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat.
Nah, ini peringatan terakhir bahwa kita bertelinga. Setiap kita punya telinga ya, kita harus dengar. Kenapa harus dengar? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus ya sering mendengar video rekaman sekolah minggu, harus sering baca Alkitab ya, supaya iman kita timbul. Kita tidak seperti dikatakan kelihatannya hidup tapi mati. Mau nggak? Enggak kan? Kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Siapa yang sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh? Coba angkat tangan. Ya, bagus. Ya. Langsung percaya, bukan hanya angkat tangan tapi jantungnya juga percaya Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di sini kita belajar ada celahan, ada nasihat, ada hukuman, ada pujian, dan ada upah. Upahnya apa? Pada saat kita percaya Yesus, nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Hukumannya apa? Kita tidak percaya Yesus, kita pasti dihukum dan dilempar ke neraka. Nasihatnya apa? Bangunlah, kuatkanlah, dan bertobatlah. Itu nasihat. Ya, pujian kita harus jangan mencemarkan pakaian kita, yaitu kelakuan kita. Artinya kita harus baik, tidak boleh bohong, tidak boleh berbuat dosa. Nah, itu namanya baik. Kita sudah belajar dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 16. Karena Tuhan menolong kita, apa yang kita dengar bukan hanya dengar sini, keluar sini, tapi dengar, simpan dalam lubuk jantung, mengingatnya, dan ceritakan lagi sama teman-temannya yang lain. Ceritakan kepada mamanya, adik-adiknya, kakaknya, supaya mereka juga percaya Tuhan Yesus. Percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong kami yang mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Nanti suatu saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kami akan dijemput ke surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Amin.